Topik berikutnya adalah kejadian majemuk atau dalam bahasannya adalah peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk ini sebenarnya adalah gabungan dari dua atau lebih kejadian yang sederhana. Nah, pada kejadian majemuk ini melibatkan operasi pada himpunan yang sudah kalian pelajari pada waktu kalian SMP, yaitu operasi gabungan atau union, operasi irisan atau intersection. Nah, operasi gabungan bisa dilambangkan seperti orang tersenyum, kalau irisan seperti orang cemberut. Nah, seperti ini ya. Ini untuk yang gabungan. Nah, ini untuk yang irisan. Irisan seperti orang cemberut. Karena kalau diiris sakit akhirnya cemberut. Nah, pada peluang kejadian gabungan ya, gabungan dua kejadian ini bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan sifat-sifat pada gabungan dua himpunan. Mari kita ingat bahwa banyaknya anggota himpunan dari A gabungan B atau A union B itu bisa kita tulis sebagai NA gabungan B sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Nah, pada bagian ini ketika masing-masing pada bagian ruas kiri dan ruas kanan itu kita bagi dengan NS, maka bentuknya jadi seperti ini. Ya. NA gabungan B dibagi NS itu menjadi peluang A gabungan B. NA per NS peluang A, NB per NS peluang B, kemudian NA irisan B dibagi NS itu sama aja dengan peluang A irisan B. Atau bisa kita tulis juga peluang munculnya A dan B. Jadi A dan B harus muncul sekaligus ya. Seperti itu. Untuk lebih memahami kita ke contoh 13. Di situ berkaitan dengan dadu bermata 6 yang dilempar satu kali. Jadi NS-nya ada 1, 2, S-nya ya 3, 4, 5, dan 6. NS-nya 6. Hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu angka ganjil atau prima. Berarti kita cari dulu peluang masing-masing. Nah, peluang gabungan di sini biasanya memang ditandai dengan kata hubung yaitu atau untuk gabungan. Kalau irisan itu menggunakan kata hubung dan. Nah, kita hitung dulu peluang kejadian muncul angka ganjil atau di situ kita nyatakan sebagai peluang kejadian A. Berarti A-nya di sini adalah 1, 3, dan 5. Sehingga NA itu sama dengan 3. Dengan demikian peluang munculnya angka ganjil adalah 3/6 atau 1/2. B itu kita definisikan sebagai kejadian muncul mata dadu prima. Maka himpunan B terdiri dari 2, 3, dan 5. Sehingga NB adalah 3. Nah, peluang munculnya mata dadu prima adalah 3/6 atau bisa kita sederhanakan 1/2. Nah, ketika kita mau menghitung peluang A gabungan B, maka kita harus hitung juga peluang A irisan B. A irisan B itu peluang kejadian muncul A dan B. Nah, pada kasus ini A itu muncul mata dadu ganjil, B ini mata dadu prima. Sehingga kejadian A dan B ini bisa kita tuliskan kejadian munculnya mata dadu ganjil dan prima. Atau bisa kita tulis sebagai prima ganjil ya. Jadi prima ganjil.
Nah, prima ganjil itu anggotanya ada 2, yaitu 3 dan 5, sehingga NA irisan B itu ada 2. Sehingga peluang A irisan B itu 2 dibagi 6 atau 1/3. Nah, sekarang kita hitung peluang kejadian untuk mata dadu angka ganjil atau prima. Peluang A tadi adalah 1/2, peluang B 1/2, peluang A irisan B itu 1/3 ya. Bisa dicek di masing-masing ini ya. 1/2 ditambah 1/2 itu 1 dikurangi 1/3 ya. Jadi ini 3/3 dikurangi 1/3 yaitu 2/3. Jadi peluang kejadian munculnya mata dadu angka ganjil atau angka prima adalah 2/3. Oke, kita lanjutkan ke contoh 14. Masih tentang dadu ya. Bedanya pada contoh 14 ini adalah 2 dadu ya. Kalau 2 dadu berarti semestanya nanti ada 6 kali 6 atau 36. Nah, yang diminta di sini adalah hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu angka pertama kurang dari 3. Jadi yang pertama adalah yang kurang dari 3 atau mata dadu kedua angka lebih dari 4 ya. Sebelum kita selesaikan ini, kita tulis dulu himpunan anggota ruang sampel ya. Jadi dadu pertama di sini berarti 21, 31, 41, 51, 61 ini. 12, 13. Ada keliru ini. Ini 12, 22, 23 kita isi ya. Nah, ini belum minum aqua ini. Jadi salah-salah terus ini. 12, 22, 32, 42, 52. 12, 13, 23, 33, 43, 53, 63. 14, 24, 34, 44, 54, 64. 15, 25, 35, 45, 55, 65. 16, 26, 36, 46, 56, 66. Jadi banyaknya anggota ruang sampel itu adalah 6 kali 6 atau 6 pangkat 2, 36 ya. Yang A, kejadian munculnya mata dadu pertama kurang dari 3. Berarti yang pertama itu harus kurang dari 3. Yang kedua gimana? Yang kedua terserah ya. Boleh berapapun, asalkan yang pertama kurang dari 3. Nah, angka kurang dari 3 yaitu 1 dan 2. Atau 1 atau 2 ya. Berarti di sini angka pertamanya 1, berarti 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Nah, 1 sudah, sekarang 2. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 dan 2,6. Berarti munculnya kejadian A atau mata dadu pertama kurang dari 3 yaitu adalah 12. Sehingga peluangnya adalah 12 dibagi 36. Kalau kita sederhanakan jadi 1/3. B, itu kita misalkan kejadian munculnya mata dadu angka kedua lebih dari 4. Berarti angka keduanya harus lebih dari 4. Berarti bisa 5 atau 6. Ya, berarti 15, 16, 25, 26, 35, 36, 45, 46, kemudian 55, 56, 65,
66. Ini juga sama, ada 12. Nah, sehingga peluang B itu adalah 12/36. Atau bisa kita sederhanakan 1/3. Nah, dari dua kejadian ini ada beberapa yang sama, ya. Ada beberapa yang sama atau munculnya double, ya. Contohnya ini 1,5, 1,5, 1,6, 1,6, kemudian 2,5, 2,5, 2,6, 2,6. Nah, karena muncul di situ di dua himpunan tadi, berarti itu sama aja dengan kejadian munculnya mata dadu pertama kurang dari 3 dan mata dadu kedua lebih dari 4, atau bisa kita tulis sebagai irisannya, ya, karena muncul di dua himpunan tadi. Jadi anggota A irisan B itu adalah 1,5, kemudian 1,6, 2,5, 2,6, sehingga NA irisan B itu ada 4. Dengan demikian peluangnya adalah 4/36. Kita bagi 4 pada masing-masing, jadi ini 1/9. Nah, ini kita tinggal tulis saja di sini. Ya, peluang A itu 1/3, peluang B 1/3, peluang A irisan B 1/9. Nah, ini kita jadikan per 9 semuanya. 1/3 itu 3/9, ya. Jadi tetap 3 dikurangi 1/9. 3 tambah 3 kurangi 1. 5/9, ya. Jadi peluang kejadian munculnya mata dadu angka pertama kurang dari 3 atau dadu kedua lebih dari 4 adalah PA gabungan B, yaitu 5/9. Nah, sekarang kita ke contoh yang lain, tetapi dalam topik yang sama. Di sini dilakukan penelitian pada suatu kelas yang hobi olahraga basket dan futsal, ya. 20% murid memiliki hobi futsal. Jadi kalau kita pilih satu dari anggota di kelas itu yang peluangnya milih futsal, ya, kita singkat aja PF gitu, ya. Itu 20% atau 20/100, ya. Atau 0,2. Basket berarti PB gitu, ya. 40% atau 0,4. 15% memiliki hobi futsal sekaligus basket, berarti futsal dan basket. Artinya peluang F irisan B itu 15% atau 0,15. Jadi selain pakai pecahan biasa, kita juga boleh pakai pecahan desimal. Nah, dari kelas tersebut dipilih satu murid secara acak. Yang ditanya adalah berapa peluang murid yang memiliki hobi futsal atau basket. Berarti bisa futsal saja, bisa basket saja, atau bisa keduanya. Nah, ini sama aja dengan peluang gabungan, ya. Kalau peluang gabungan berarti peluang masing-masing dikurangi peluang irisannya. Nah, di situ dimisalkan A himpunan murid yang hobi futsal PA. Nah, ini tadi kita ganti A aja, ya. PA-nya berarti 0,2, PB-nya yang basket 0,4. Kemudian A irisan B yang hobi futsal sekaligus basket, ya, ada 0,15. Kenapa kok ini kita hitung irisannya? Karena munculnya 2 kali, sama seperti di contoh sebelumnya, ya. 15, 16, 25, 26 ini sudah muncul 2 kali, makanya kita kurangi yang 1 kali. Nah, kembali ke contoh 15, peluang murid yang memiliki hobi futsal atau basket itu PA gabungan B, PA 0,2, PB 0,4, PA irisan B
0,15. Kalau kita tambahkan dan kurangi 0,15, jadi nilainya adalah 0,45. Seperti itu. Nah, sekarang peluang murid yang tidak memiliki hobi futsal maupun basket. Berarti ini komplemennya. Ya, komplemennya. Berarti P A gabungan B komplemen, atau boleh pakai aksen ya. Berarti 1 dikurangi P A gabungan B. 1 dikurangi PA gabungan B adalah 0,45. Berarti yang enggak hobi futsal maupun basket adalah 0,55. Jadi kalau kita simpulkan di diagram Venn ini yang futsal, yang basket, yang suka keduanya adalah 0,15. Yang suka futsal saja berarti 0,2 dikurangi 0,15. Jadi ini 0,05. Yang suka basket saja berarti 0,4 dikurangi 0,15. Berarti 0,25. Nah, yang di luar itu 1 dikurangi dalam kurung 0,05 ditambah 0,15 ditambah 0,25. Jadi 1 dikurangi 0,2 tambah 0,25 berarti 0,45. Atau bisa kita tulis 0,55. Oke, ini sudah bagian akhir. Selanjutnya silakan kalian bisa mengasah kemampuan dengan cara mengerjakan soal pada tugas kedua. Terima kasih.